Selamat siang, sudah agak siang ya, jam 10:53 Indonesia Barat, hari Senin, tanggal 30 Januari 2023. 2 hari yang lalu saya kebetulan ketemu teman yang sudah lama tidak ketemu, sudah lama sekali ya. Ngobrol-ngobrol dia cerita dia sudah setahun ini masuk ikut saham, tapi nggak sempat aktif betul karena sibuk dengan bisnisnya. Ya dia termasuk bisnis yang sukses lah ya, ukuran menengah. Eh, ada satu pernyataan yang menarik. Nggak pinter-pinter nih dagang saham. Ini saya kira pernyataan yang perlu dicatat. Uh, Pinter, apa perlu pinter banget dagang saham? Bursa saham ini memang kalau dilihat satu dunia yang unik ya, dan heboh. Di situ ada ratusan saham sampai 700 lebih ya, nggak tahu sekarang. Dan berbagai tipe, ya, kecil, besar, bidangnya macam-macam ya. Kemudian juga ada berbagai manuver, trik-trik berdagang, isu-isu, rumor-rumor, macam-macam heboh lah ya. Ya kalau mau lihat hebohnya lihat aja di YouTube tuh macam-macam ya, komentar, berita dan lain-lain. Eh, tapi saya kira yang teman saya ini kurang cuma satu, kurang monitor dan kurang aktif. Jadi bukan berarti pinter atau enggak, beliau orang pinter kok. Ya, sekolahnya aja sekitar bisnis dan keuangan, punya bisnis dan sekolah di luar negeri juga ya. Memang pasti lebih pinter dari saya lah. Cuma kurang monitor dan kurang aktif ya. Nah, saya kira itu aja. Memang menurut saya karena bursa saham ini dunia yang unik, orang perlu beradaptasi dan itu butuh waktu dengan aktivitas. Saya sendiri cari cara yang menurut saya ada, cara yang sederhana dan santai, dan itu yang saya lakukan. Sederhana kenapa? Saya ceritakannya, saya cuma pilih saham-saham yang bisnisnya udah terkenal, sudah eksis. Ya, Bank BCA, kayak Adaro, kayak Pakuwon Jati, Bumi Serpong Damai, ya beda-beda sektor ya, eh, Astra, sekitar situlah dan teman-temannya ya. Itu yang pertama. Di bisnisnya harus yang buat saya ya, yang sudah eksis. Yang baru saya jarang ikut. Kemudian yang sudah laku, sudah liquid di pasar, ya sahamnya sudah dikenal. Yang kemudian uh, yang sudah bertumbuh, masih bertumbuh bisnisnya. Ada ya saham yang udah dikenal pasar, eksis, tapi mungkin bisnisnya uh, kelihatan jenuh, bukan jenuh sih, kelihatan sudah agak stagnan. Ya seperti Unilever kemarin kan harganya turun terus karena orang melihat stagnan. Nah, jadi itu aja dengan tiga ini kalau saya lihat bisnisnya eksis, di pasar sudah laku, kemudian masih ada pertumbuhan baik dari perkembangan bisnisnya maupun pasarnya maupun return on earning-nya, ROE-nya ya. Ya itu saya masukin daftar pantau ya. Bukan saya beli. Udah, oh, oke ini saya pantau, ini saya pantau, ini saya pantau. Itu kan gampang ya, tiga itu di YouTube juga banyak. Setelah itu tinggal saya lihat trennya, tren harganya. Tren harga ini saya biasa lihat tiga tren besarnya, tren utama, kemudian tren sementara dan tren jangka pendek. Itu biasa kalau yang ikut kanal saya lihat itu ya. Ada garis biru, garis putih, garis merah. Ya. Nah, dari tren ini terutama saya lihat tren utama dulu. Kalau tren utamanya masih turun, saya nggak ikutan. Kalau tren utamanya mulai datar atau naik, nah saya mulai ikutan. Nah ikutannya saya kecil. Ya. Biasanya saya cari kapan harganya eh,
mendekati support kuat. Itu kan bisa ya kita cari support kuatnya di mana. Nah, kalau udah mendekati itu, ya saya mulai beli itu. Misalnya 10% sebelum support kuat, saya mulai cicil beli. Nanti kalau naik, ada profit sedikit, ya saya jual. Nah, saya nggak nunggu sampai profitnya besar-besaran, enggak. Kalau dalam seminggu saya dapat 3%, ya saya jual. Apalagi kalau 5%. Tapi jualnya nggak semua. Biasanya ada saya sisakan, tergantung tren yang saya lihat. Kalau trennya kuat ke atas, saya sisakan banyak. Kalau saya lihat trennya sudah mulai agak pudar-pudar sedikit, saya sisakan sedikit. Tapi kalau sudah mentok menurut saya, ya udah, saya jual semua. Nah, kemarin saya lihat BRMS sudah mentok nih, ya saya jual semua, tinggal saya sisain 500 lot uh, untuk memantau saja. Tahu-tahu turun 5%. Ya saya beli lagi tadi. Ya, nggak sampai seminggu, 4 hari. Ya, begitu aja. Jadi pastikan bisnisnya bagus, kemudian lihat trennya, dan tetapkan budget dulu. Ya. Di saham ini kita berani budget berapa? Kalau BCA saya berani besar. Ya. Tapi kalau di S-Hardware misalnya saya agak kecil-kecilan lah. Nah, kalau Astra saya berani agak besar. Kayak gitu ya. Jadi itu kita atur sendiri lah. Keberanian kita dengan budget. Keputusan kita untuk budget. Lalu setelah budget ditetapkan baru kita mulai mencicil. Ya, apakah 10% dulu dari budget, ke 30%, atau langsung. Jarang saya langsung ya. Saya selalu mencicil. Kenapa? Karena saya selalu waspada pada manuver. Ada aja manuver orang besar itu ada aja ya. Jadi kalau dia banting lagi, buat saya itu diskon karena saya masih punya budget, saya beli lagi. Jadi sebetulnya begitu aja cara yang saya lakukan. Kalau jual juga saya nggak susah-susah ya. Kalau naik ya 4%, 5% saya jualan. Apalagi kalau baru seminggu, baru 2 minggu. Sering sih, saya 2 minggu udah untungnya. Jadi nggak rumit menurut saya. Yang penting kita latihan. Nah, latihan ini penting. Ya, karena sambil dagang itu kita harus perhatikan beberapa hal. Yang pertama itu adalah suasana makro, suasana politik, suasana makroekonomi, ya, kayak ada perang atau ada COVID. Kalau ada ancaman secara makro, ancaman besar keluar dulu. Gitu aja kok. Saya dulu sebelum COVID, ya waktu bulan Februari saya sudah keluar. Waktu saya 23 Januari itu di Wuhan ada lockdown, 23 Januari, pertengahan Februari saya sudah keluar full. Ya, saya lihat ini berbahaya. Padahal harga masih bagus ya. Saat itu saya masih jual Bank BCA berapa itu. Saya lupa. Tapi masih bagus. Ya keluar aja gitu. Kenapa sih? Nah, nanti tunggu. Ternyata betul saya jual Februari, Maret harga hancur-hancuran. Ya, saya sudah di luar, saya pegang cash ya. Nah, seperti itu. Jadi kita tetap harus mengamati suasana di luar. Ada Ukraina, perang ya kita keluarlah. Ya. Nah, ya mudah-mudahan sempat ya. Kalau nggak sempat ya, kalau kita pegang barang bagus ya tenang aja. Nanti ada cara exit lah. Jadi amati itu, kemudian amati juga sektornya. Ya, kalau sektor bank lagi jelek ya kita keluar dulu lah. Ya, kalau sektor energi lagi jelek ya kita keluar dulu. Sektor mana yang lagi bagus biasanya gampang itu lihat di berita-berita ya, atau kita tafsir sendiri. Cuma begitu aja. Tapi kalau kita lakukan berhari-hari terus-menerus ya, ya sudah 11 tahun, ya lama-lama agak apal ya, pencet sana, pencet sini, ya dapat cuan. Tapi memang saya tidak mengharapkan profit yang besar-besaran. Saya bukan tipenya. Ya, saya tidak. Kalau orang kan nyari multi backer tuh kalau di YouTube tuh ya, mau lipat-lipat. Saya nggak cari itu. Atau kayak Lo Keng Hong ya, ribuan persen, nunggu 5 tahun. Nah, saya nggak deh. Itu. Yang jadi hasilnya ya buat saya yang ala kadarnya saja. Tapi yang saya paling suka adalah saya menikmati prosesnya. Karena gampang banget. Ya, saya hidup santai, sederhana. Ya, kalau uang sedikit, ya saya makan di rumah aja, santai-santai, jalan olahraga di rumah. Lagi profit banyak, ya saya jalan-jalan sama teman-teman. Ya, atau kalau perlu, kalau memang banyak lumayan ya ke luar negeri ya. Jadi ya santai aja, sesuaikan.
Itu yang saya sangat sukai. Saya bisa dagang di mana aja, ya. Dan cuma bawa laptop, pencet-pencet ini, pencet sana, lihat berita, ya. Kemudian hidup saya juga nggak terlalu waktu, jadi relax ya. Jadi nggak terlalu rumit gitu, nggak seperti orang kerja. Nah, ini udah santai aja. Dari pagi udah jualan. Dari pagi saya jualan Bank BCA berapa? 50 lot kali ya. Saya punya banyak Bank BCA. Jadi saya jual sedikit ya, ada ambil profitnya, ya lumayan ya. Berapa minggu depan, minggu ini saya adalah duitnya. BRMS saya baru jual ternyata turun 5%, saya beli lagi tadi pagi. Gitu-gitu aja. Jadi menurut saya itu cara yang santai, sederhana, dan aman. Kalau menurut saya ya itu barang bagus yang kita jual, ya. Bisnisnya eksis. Dan kalau tren utamanya udah aman, ya aman lah. Kalau tren sementara atau tren jangka pendeknya yang itu ya kita tinggal lihat aja pinter-pinternya, itu pinter-pinternya hidup lah. Jadi gitu, saya mencari cara yang santai dan sederhana dan mudah dimengerti. Yang mengikuti kanal saya tentu paham ya. Dan ya jalan terus ya. Dan mudah-mudahan bisa jalan terus. Ya, cukupan lah buat pensiunan. Ya tinggal ya atur saja. Kapan kita hidup sederhana, kapan boleh ada lebihan dikit, kapan bisa. Ya gitu lah ya. Jadi sayang sekali menurut saya kalau Anda tidak berdagang saham. Bagi pemula, saran saya sederhana. Dagangnya jangan banyak-banyak. Uang jajan saja. Ya, jadi kalau hilang pun anak cuma nyemil. Berapa ukuran orang kan beda-beda ya. Uang jajan kan beda-beda. Tapi pakai uang jajan saja dulu. Dan lakukan terus. Gitu. Terus itu artinya bukan bukan ngotot ya. Tiap hari lihat, tiap periksa, santai-santai, sambil ngopi. Terus aja gitu bertahun-tahun uang jajan nggak apa-apa kok. Ya. Tapi setelah bertahun-tahun Anda akan mengenal dunia bursa ini dengan konkret, dengan nyata. Ya. Saya nggak bilang sebulan 2 bulan ya, saya bilang bertahun-tahun. Loh apa ruginya gitu? Uang jajan. Tapi setelah bertahun-tahun Anda tiba-tiba mengerti satu dunia yang rumit. Dan mudah-mudahan Anda bisa melihat di mana Anda bisa bekerja secara sederhana. Ada kok cara sederhana. Nah, pada saat Anda merasa mantap, yakin, tidak lagi spekulatif ya, ya bolehlah tambah modal sedikit, tambah lagi pelan-pelan. Ya. Siapa tahu satu hari Anda berani dagang, ya seperti saya hidup dari saham. Tapi memang saya tahu diri ya, saya hidup di daerah ya. Kalau saham lagi susah, ya saya hidup sederhana. Karena memang saham itu ada musim-musimnya. Ya, ada musim COVID ya sahamnya lain pergerakan. Ada musim Ukraina ya lain. Ada musim Pilpres ya lain. Ada musim The Fed ya menaikkan bunga di Amerika ya lain. Zaman kuantitatif easing ya lain. Nah itu yang gitu-gitu kita ikuti. Jadi gitu-gitu aja memang tidak memang ya harus cukup pinter lah. Tapi juga nggak harus pinter-pinter banget. Saya kira ya kelas sarjana lah ya. Kalau Anda sarjana di Indonesia kampus mana saja Anda udah cukup pinter pedagang saham. Cuma yaitu dibiasakan eh, cari cara yang sederhana ya. Cara yang rumit banyak ya. Wah, fundamentalis yang rumit hitung ini banyak. Silakan kalau mau ikut itu boleh juga ya. Mungkin hasilnya lebih besar. Mau cara yang cepat kayak scalper itu juga bisa. Nah, hasilnya besar. Tapi harus rajin segala macam. Boleh juga. Harus dilatih, harus fokus. Nah, kalau cara santai, ya sederhana, ya ada juga ya gitu. Tapi saya sarankan masuklah bisa saham, kemudian sering monitor dan aktif. Ya. Um, Kerjanya enak, lihat pencet, lihat berita, pencet lagi di mana saja, kapan saja. Jangan terlalu cari hasil terlalu besar, nggak usah. Anda bisa tinggal di mana aja. Mau tinggal di Australia, mau tinggal di Kanada, bisa kok jualan barang di Indonesia.
Nggak usah ikuti saham Amerika, kita nggak ngerti. Ikut saham Hong Kong, kita nggak ngerti. Tapi Indonesia kita ngerti. Ekonomi kita ngerti, presidennya kita ngerti, polisi politiknya kita ngerti. Dan itu semua terkait. Itu semua terkait. Jadi di Indonesia aja. Anda tinggal di Kanada, Anda bisa jualan kok di bursa Indonesia, dagang. Ya, jadi eh, saran saya sih cari cara sederhana, santai, tapi ikuti terus. Demikian, selamat berinvestasi dan berdagang. Kapan-kapan saya bahas lagi ya, karena cara seperti saya ini mungkin ada pro kontra, tapi kapan-kapan lah, ini udah terlalu panjang. Demikian, selamat siang, sudah siang, salam sehat, semoga sukses ya.